Ya, Assalamualaikum Alif Laila. Waalaikumsalam Pak. Oke, sudah siap? Insya Allah siap Pak. Baik, untuk menghemat waktu silakan Saudari Laila, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Alif Laila, kelas 12 Multimedia 2. Asal sekolah saya dari SMK Negeri 7 Samarinda. Saya juga seniman digital dan tradisional. Tema yang saya bawakan pada animasi kali ini ialah COVID-19 yang berjudul Stay Safe, Stay at Home. Latar belakang untuk pembuatan animasi ini ialah untuk meningkatkan kemampuan saya dalam berkarya dan juga menciptakan karya, dan terakhir adalah untuk mengharumkan nama sekolah juga. Lalu kemudian inspirasi saya untuk membuat animasi ini adalah, yang pertama itu ada inspirasi gambar. Inspirasi gambar itu dapat dari taman masa kecil, keinginan saya untuk memiliki kakak laki-laki, dan dari adik sendiri. Juga inspirasi tema ini saya ambil referensinya dari YouTube, artikel, juga lingkungan dengan teman saya sendiri. Kemudian tujuan saya membuat animasi ini adalah untuk memudahkan penyampaian informasi di semua kalangan. Jadi saya membuat animasi ini dengan adanya karakter adik kakak, yang dimana bisa memudahkan semua kalangan untuk memahami apa isi tema tersebut. Kemudian yang kedua ada untuk menyadarkan masyarakat tentang adanya COVID, karena saya sering dengar banyak sekali orang-orang di luar sana yang masih tidak percaya dengan adanya COVID ini. Jadi saya ingin menyadarkan masyarakat tentang COVID dari animasi yang saya bikin. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengingatkan masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Oke, kemudian pada animasi ini alat yang saya utamakan ialah kertas dan pensil. Biasa untuk membuat storyline, storyboard, juga untuk beberapa cerita dan revisi lainnya. Kemudian itu yang kedua adalah laptop dan komputer. Ini komponen paling utama di dalam animasi. Kemudian ada handphone. Handphone ini juga berfungsi untuk membuat beberapa karakter untuk animasi saya. Lalu selanjutnya ialah ada aplikasi dan software yang saya gunakan. Salah satunya adalah Ibispen. Ibispen ini adalah aplikasi Android yang dimana bisa membuat suatu gambar. Jadi saya membuat komponen karakternya itu dari Ibispen. Kemudian ada software. Kemudian ada software Macromedia atau ada Flash CS6, yang dimana di sini saya menggunakannya untuk menggerakkan animasinya sehingga animasinya itu terlihat seperti hidup. Dan terakhir adalah saya menggunakan software Filmora. Filmora ini saya gunakan untuk editing. Jadi setelah saya gerakan, nanti saya masukkan, saya ubah ekspor menjadi MP4, lalu disatukan semuanya di Filmora hingga menjadi satu. Oke, kemudian di sini ada proses pertama yang saya buat adalah membuat storyline. Storyline ini salah satunya adalah seperti naskah, di mana saya menuliskan naskahnya, juga dialog-dialog yang ada untuk dipersiapkan ke dalam animasi. Dan yang kedua adalah membuat storyboard. Storyboard ini salah satunya untuk menerangkan apa yang bakal kita bikin di animasinya. Jadi kita tidak akan bingung ketika sudah ada storyboard ini. Storyboard ini sebagai patokan untuk memulai membuat animasinya. Lalu yang ketiga adalah membuat karakter. Saya membuat karakter ini satu persatu dari mulut, mata, alis, hingga badan dan tangannya. Kenapa? Agar lebih mudah digerakkannya. Ini digerakkan gitu. Ada memang orang-orang yang bikin animasi itu satu frame gitu kan, dibikin gitu, digambar satu-satu per framenya. Tapi saya bikinnya biar dipisah-pisah aja, jadi saya nggak perlu lagi bikin ulang.
Kemudian ada proses menggerakkan karakter. Jadi di sini saya menggunakan CS6 tadi untuk menggerakkan karakternya seperti ini, dianimasikan frame to frame gitu. Kemudian yang terakhir adalah dubbing dan editing. Saya tadi menggunakan software Filmora yang dimana di sini saya menyatukan semuanya sudah dijadikan dijadikan MP4 itu animasinya. Animasinya sudah bergerak, jadikan MP4 lalu disatukanlah di satu padu menjadi satu. Jadilah satu video berdurasikan 60 detik. Dan dubbingnya sendiri itu saya sendiri yang isi, dua adik kakak itu saya sendiri yang isi. Jadi untuk temanya saya ambil COVID-19 dan untuk alur juga latar itu saya ambil konsep adik kakak yang dimana saya akan memahami semuanya. Terima kasih. Ya, baik. Baik, terima kasih kepada peserta. Yang kedua, selanjutnya saya minta Dewan Juri untuk memberikan komentar. Yang pertama saya berikan waktu kepada Pak Jundro. Tadi di giliran terakhir, Pak Jundro sekarang giliran pertama memberikan komentar dan masukannya. Monggo Pak Jundro. Oke, silakan. Terima kasih Pak Yaya. Ya. Assalamualaikum Alif Laila. Waalaikumsalam Pak. Nah, ya, dijawab. Waalaikumsalam. Kenapa di animasi dijawab? Yuk. Kalau saya lihat dari animasinya ya gitu. Nah, terus untuk COVID-nya, secara apa namanya general memang sudah sampai tepat sasaran yang dimaksud sesuai dengan alur cerita yang Alif siapkan. Hanya suara tidak balance antara yang perempuan, mungkin suaranya Alif ya, dengan yang laki-laki mengecil, dan artikulasi yang laki-laki itu juga tidak jelas gitu. Jadi artikulasi tidak jelas, level suaranya juga kecil, yang laki-laki tidak sama seperti yang Alif buat sendiri yang suara perempuan. Nah, yang ketiga ya, tidak menunjukkan kreativitas gambaran ya, walaupun pesan sampai tapi tidak kreatif. Misalnya ada yang pakai masker terbang lewat, maknanya ini kayak apa gitu. Secara general memang pesan disampaikan bisa dipahami. Oke, itu aja ya untuk Alif Laila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kepada Ibu Fili untuk memberikan komentar dan masukannya. Silakan Ibu. Assalamualaikum Alif. Waalaikumsalam. Laila ya. Kalau presentasi yang saya lihat itu sangat bagus ya, tersusun rapi, terstruktur. Terus apa tadi? Kalau videonya itu hampir sama sih seperti yang diungkapkan Pak Jundro, yaitu cuman kan pertama judulnya itu bahasa Inggris ya, seharusnya ya dibuat mungkin bahasa Indonesia, kan selanjutnya pakai bahasa Indonesia, jadi antara judul dan ini walaupun kita tahu maksudnya tahu, cuman judulnya mungkin diubah gitu ke bahasa Indonesia. Terus apa yang diungkapkan Pak Jundro memang tentang suara tadi ya, karena mungkin dibuatnya satu suara ya, dubbingnya aja ya, dubbingnya suaranya De Alif ya tadi ya, satu suara. Nah itu tadi memang suaranya saya dengar di tengah-tengah ada yang suara tidak jelas, low cepat,
itu yang suara yang laki-laki, terus ini sama persis gitu apa yang diungkapkan Pak Jundro gitu. Secara ini, kalau yang lain mungkin anggapan juri lain mungkin bisa menambahkan, tapi secara garis besar ya sama dengan apa yang disampaikan Pak Jundro, seperti itu. Ya, baik, terima kasih Bu Fili. Selanjutnya kepada Ibu Hendy Pratiwi untuk memberikan komentar dan masukannya. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Mbak. Ini dipanggilnya Mbak Alif apa Mbak Laila? Boleh Laila, boleh Alif. Waalaikumsalam. Mbak Ida Laila. Jadi dipanggilnya boleh Mbak Alif, boleh Mbak Laila. Boleh. Kalau saya manggil boleh berarti ya. Iya. Jadi seharusnya apa yang ditanya itu yang dijawab, tadi sudah disampaikan oleh juri sebelumnya ya. Kalau yang kita menyampaikan assalamualaikum, harusnya jawabnya waalaikumsalam dulu. Kemudian menyikapi makin ke belakang, Mbak Alif ya, makin ke belakang suaranya masih kurang jelas ya. Kalau di tempat saya sudah nyetel 2-3 kali sebelum tadi pas juri lagi ngobrol, saya setel lagi videonya. Memang mungkin lebih baik kalau suaranya tidak terdengar gitu ya, mungkin bisa ditambah teks aja, boleh di bawahnya, seperti kalau kita nonton YouTube ada teks di bawah ya, boleh ya, kayak seperti Nusarara itu juga boleh begitu, jadi lebih jelas gitu Mbak, jadi pesannya itu sampai, karena sebenarnya kan animasi atau orang yang seperti Mbak buat ini kan sebenarnya sudah sering kita lihat. Nah kemudian harusnya keterbaruannya apa, tapi sejauh ini sih sudah lebih baik begitu, cuman mungkin kedepannya harus lebih baik lagi. Kalau memang suaranya tidak terdengar bisa ditambahkan teks, atau sebelum Mbak Laila ini menampilkan ke juri, mungkin teman-teman atau gurunya sudah diminta untuk melihat. Sebelumnya udah, dan kesalahan terbesar saya adalah mengerjakannya pas mepet deadline. Jadi 2 hari sebelum deadline itu saya baru ngerjain, makanya jadi terburu-buru berantakan semuanya. Jadi sebenarnya untuk membuat animasi itu juga harus ada manajemen waktu ya Mbak. Jadi apalagi kalau soalnya lomba, jadi begitu videonya selesai ya, sebelum di render ya paling enggak guru dikasih lihat, guru pembimbing atau teman-teman, nanti muncul ide, nah itu baru bisa diperbaiki, beta testing ya kalau di dunia komputer ya. Tuh. Jadi begitu tampil itu bukan seadanya, tapi kami mengapresiasi, artinya Mbak Laila sudah berani menampilkan karyanya. Demikian Mbak Laila ya, sukses selalu. Terima kasih Pak Yahya. Baik, terima kasih Bu. Ini selanjutnya langsung kepada Bapak Dr. Sudarman untuk memberikan komentar dan masukan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Yahya. Kalau di dunia pendidikan pertanyaannya kan capaian pembelajaran ya. Ini hasil didikan guru Anda atau hasil kerja keras Anda? Keduanya Pak. Dominan mana? Dominan kerja keras. Nah, karena kita ngukur, karena kita guru kan juga harus refleksi ya. Jangan-jangan anak kita pintar itu bukan karena kita, karena memang sudah kata dia pintar. Seperti sebelumnya tadi kan begitu ya. Karena kalau ini kan SMK kan diajarkan animasi dan segala macam. Saya tinggal saran saja sebenarnya. Kalau dubbing itu apakah suaranya itu Anda rekam satu-satu atau kayak dalang? Kalau dalang kan tidak direkam satu-satu. Misalnya Petro apa Bagong? Nah, itu langsung jadi satu. Nah, atau Anda ngerekam Petro terus coba sini, tapi yang Bagongnya direkam sendiri lagi. Apa Bagong? Aku mau kesini. Nah, misalnya baru pada saat editing digabung. Yang kamu lakukan seperti apa? Yang saya lakukan untuk dubbing ini, saya rekamnya satu-satu Pak. Padahal kalau satu-satu logikanya adalah Anda harus setarakan dari kualitas audionya kan? Iya. Sudah cukup Pak Yahya. Ya, baik, terima kasih Pak Dr. Sudarman. Putri Laila ya,
nanti apa yang menjadi masukan dan saran dari Dewan Juri untuk ditindaklanjuti, sehingga nanti ketika Anda terpilih maju ke final 3 besar, Anda sudah memiliki produk yang lebih baik dari yang sekarang. Oke, itu saja. Silakan diakhiri presentasinya. Monggo, Mbak Lela. Oke, jadi terima kasih untuk para juri semuanya telah memberi saya saran dan kritik. Saya akhiri dulu, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.